Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zalfan Fauzia dari kelas 12 MIPA 4 absen 31. Di USP Praktek PKN kali ini, aku akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yuk, langsung aja kita bahas. Sekarang aku mau kasih tahu kalian apa sih pengertian pelanggaran hak itu. Pelanggaran hak adalah akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan warga negara itu sendiri. Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak mendapatkan atau tidak dapat menikmati apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Terus apa aja sih faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak? Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak itu ada banyak. Yang pertama, ada sikap egois yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Dan yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, ketidaktegasan aparat hukum. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu pengertiannya apa, terus faktor penyebabnya apa. Sekarang aku mau kasih tahu contoh kasusnya dalam pelanggaran hak. Yang pertama, ada proses penegakan hukum yang belum optimal. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Tiga, merebaknya kasus hak asasi manusia. Yang keempat, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, masih banyak tindak kekerasan yang masih mengatasnamakan agama. Nah, tadi kan aku udah bahas tentang pelanggaran hak. Sekarang aku mau bahas tentang pengingkaran kewajiban. Langsung aja kita bahas. Warga negara banyak yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan tingginya sikap egoisme sehingga warga negara hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan haknya, namun tidak memikirkan bagaimana untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini aku mau kasih tahu apa aja sih contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban itu ada banyak. Nah, di sini aku mau sebutin 5 aja. Yang pertama, ada membuang sampah sembarangan, terus tidak mentaati peraturan lalu lintas, terus merusak fasilitas negara, 4, tidak membayar pajak, dan yang terakhir, tidak ikut serta dalam pengamanan lingkungan. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu mulai dari pengertian, faktor-faktor penyebab, contoh kasus-kasusnya. Sekarang aku mau kasih tahu gimana upaya penanganan dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditanggulangi dengan cara: pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditingkatkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat maupun dari partai-partai politik. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan antar golongan dan kelompok. Nah, itu tadi materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semoga kita bisa mengurangi dan bisa memberantas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban supaya negara kita semakin damai, maju, dan jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.